sidang pra-pit hari ini agendanya adalah untuk pertama pembacaan permohonan pra-peradilan, dan kedua ini sebenarnya sidang pertama pembacaan permohonan pra-peradilan, tapi dianggap dibacakan karena pihak termohon dalam hal ini Kejaksaan Tinggi juga sudah menerima permohonan sehingga dianggap dibacakan. Nah, agenda berikutnya pada hari Senin nanti itu adalah sidang jawaban ya, Pak James ya, Pak Dokter. Hari Senin jawaban daripada pihak termohon. Nah, tetapi setelah kami cek di register perkara ya, itu ternyata perkara yang sama yang kami pra-pit ini juga sudah diajukan oleh Kejaksaan untuk perkara pokok. Jadi ini kan sebenarnya masalah klasik yang sebenarnya seringkali terjadi dalam proses ini. Padahal pra-peradilan ini kan ya sebagai lembaga kontrol terhadap tindakan-tindakan pendahuluan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum, apakah kepolisian, kejaksaan maupun pihak misalnya KPK misalnya. Nah, dalam perkara ini kan kita sangat menyayangkan. Nah, kenapa pihak kejaksaan tidak mau pekerjaan mereka dikoreksi oleh lembaga pra-peradilan? Nah, tentu ini ada sesuatu hal yang mungkin dianggap sebagai prinsip sehingga mereka kemudian mendorong proses ini atau mempercepat proses penanganan daripada perkara ini. Padahal mereka, klien kami ya, baru diperiksa satu kali sebagai tersangka, tapi kemudian dipercepat prosesnya. Tapi hal tersebut ya kami tentu tidak ikut mencampuri, tetapi yang sangat kami sayangkan adalah kenapa kemudian perkara yang sebenarnya ini tidak main-main loh, perkara dianggap sebagai satu tindak pidana korupsi, maka inilah lembaga yang harus mengoreksi tindakan-tindakan pendahuluan mereka. Dan ini juga bagian daripada bagaimana menegakkan hak-hak seorang tersangka itu di tingkat pendahuluan. Jadi kalau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh jaksa dengan mempercepat proses ini sebenarnya masalah klise, masalah-masalah yang sudah seringkali terjadi dalam praktek penegakan hukum atau praktek peradilan. Jadi ya tentu hari Senin itu kita sudah tahu jawabannya. Ya artinya pra-peradilan ini akan gugur karena ya sesuai dengan KUHP ya pasal 152 pasal Ayat 1 maupun di putusan MK itu memang bahwa kalau pokok perkara sudah disidangkan untuk pertama kali, maka tentu pra-peradilan ini menjadi gugur. Nah, tidak apa-apa, kita akan fight juga nanti di dalam pokok perkara. Itu Pak, jadi ya sekali lagi ya kami berharap supaya cara-cara penegak hukum ya dalam hal penanganan satu perkara seperti ini ya harus mengedepankan kepentingan penegakan hukum dan kepentingan daripada para tersangka itu. Jangan mengedepankan kepentingan institusi. Karena kepentingan institusi yang kita koreksi melalui lembaga pra-peradilan ini. Tapi kalau mereka tidak mau dikoreksi ya tentu ini adalah arogan dan sewenang-wenang tindakan-tindakan mereka itu. Ya siapa lagi yang bisa menilai tindakan mereka kalau bukan melalui lembaga pra-peradilan, bukan Kejati, bukan Jaksa Agung. Ya ini adalah dikoreksi pekerjaan mereka. Jadi kita minta cara-cara yang dilakukan oleh jaksa seperti ini harus dihentikan karena ini sangat merugikan pencari keadilan dan juga merugikan hak-hak seorang tersangka dalam praktek peradilan. Itu menurut saya.